Silakan, Malah Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di roasting nih kita nih. Disclaimer ya, saya kayaknya bukan komik yang kredibilitas untuk ngomongin politik ya. Saya cuman siap aja, soalnya dipanggil jam 3 sore tadi ke sini. Terlalu buru-buru ngambil keputusan. Jadi gini. Ini aja Pak, saya pengen tahu budayanya orang komedian gitu ya. Ini aku mau jelasin. Iya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Oke. Santai bro, santai. Lanjut, Malah Jupri. Jadi stand up comedy itu menurut yang saya pelajari di komunitas, di buku-buku, di artikel-artikel itu kan kita menjawab keresahan. Keresahan apa aja sih? Nah, berarti kan pasti ada yang dikritisi. Ada stand up yang punch up sama punch down. Punch up itu ya ngomongin pemerintah, ngomongin kebijakan-kebijakan yang menurut si komiknya ini merugikan, atau enggak punch down gitu, ngomongin orang cacat, ngomongin orang miskin dan lain sebagainya. Nah, komik-komik yang punch down itu biasanya tuh tidak bijak dan jahat lah di mata kami. Nah, ada yang punch up nih. Ini stand up-nya udah mulai mengkritik. Itu yang pertama yang aku pelajari. Nah, terus juga pertanyaannya adalah orang-orang yang tidak suka dengan stand up-nya Panji, mungkin body shaming dan lain sebagainya, sudah nonton full belum? Kalau sudah nonton full, ayo kita diskusi. Kalau belum, cuman dapat cuplikan dari TikTok, ya men. Kalau mahasiswa yang udah nonton full boleh angkat tangan? Jujur, yang udah nonton full? Enggak ya, Bang Sadam udah nonton full. kalian nggak subscribe Netflix ya kalian ya? Jajan kopi doang. Kalau Ibu Irma sudah nonton full atau potongan-potongan yang viral sudah? Nah, full. Yang aku tangkap dari Mensrea adalah gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa kalian tuh ngeluh Indonesia tuh bermasalah, ngeluh sama pemerintahnya. Tapi kalian nggak sadar bahwa kalian tuh memilih aja sengasal itu. Jadi jangan berharap Indonesia akan baik-baik aja kalau awal milihnya udah ngasal itu. Makanya detail-detail kecil itu yang seliweran di TikTok yang bikin orang marah. Karena orang gak tahu garis besarnya, menurut aku begitu. Makanya kalau misalkan dia bilang suka gak sama stand up Panji, itu saya suka sekali. Karena ngebuka gerbang yang kami aja belum bisa masuk. Buat stand up komedi ya. Jadi itu persoalan bagaimana mengkomunikasikan kegelisahan ya, cara-cara. Terus aku bener-bener kurang suka sama bahasa yang nyari duit segitunya. Oh tidak, goals kami adalah gimana caranya suara kami bisa menggerakkan banyak orang. Ya. Nah, kalau emang komik bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk jadi lebih baik, itu goals luar biasa. Udah lewat uang mah, menurut saya, menurut keyakinan saya. Jadi gitu. Kalau misalkan dibilang apakah saya setuju sama pendapat Panji? Aku setuju karena pasti beliau tuh udah diskusi sama banyak orang, udah diskusi apakah saya salah melakukan ini atau tidak. Makanya kerjasama sama Tempo, ngobrol sama orang-orang besar lainnya. Tapi memang kulturnya memang begitu bahasanya ya. Karena maaf, saya kira enggak juga sih. Jangan dipotong dulu. Tadi saya nggak potong. Iya. Bentar dulu. Jadi menurut saya adalah apabila komik yang dia tahu bahwa ini akan menyinggung orang dan dia tanggung jawab, itu udah hebat banget. Tapi apakah orang nggak boleh marah? Boleh juga. Karena itu subjektif. Itu yang pertama. Pertama mulu nih saya. Itu boleh kok. Orang Oke. marah boleh. Boleh. Itu dijamin. Terus juga ada yang bilang jangan mengatasnamakan komedi untuk melakukan kezoliman. Bang Panji nggak pernah saya dengar sekalipun kayak ya lagu cuman bercanda doang. Dia tidak meremehkan itu. Jadi semua laporan pasti dia terima, dia bertanggung jawab. Dan lagian yang kemarin ngelapor Panji itu kan dia pakai flash disk, Bu. Tahu nggak kalau itu kriminal? Dia tuh nyolong dari Netflix. Harusnya kasih aja link Netflixnya. Ngerti nggak? Jadi kayak ya kalau emang mau nyerang tonton dulu deh, bentar aja. Karena niat Panji pasti baik buat Indonesia. Ibu Irma dulu komentar boleh ya? Boleh. Jupri ya. Bu Irma tadi ingin menanggapi Bu. Nyari Iya. duit jangan segitunya ya Bu Irma. Saya agak tergelitik juga ketika bicara
Saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya. Dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju. Dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis. Ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat. Yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di DPR disebut singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Mal Jupri harus ditanggapi, tapi sepertinya komika banyak-banyak konsultasi sama Ibu Irma Suryani sebelum roasting pemerintah. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.